Sudahkah terlihat teman-teman sekalian di layar teman-teman? Sudah terlihat, Nurse. Oke, sudah ya. Jadi mau nanti disimak ya, insya Allah nggak bakal lebih dari 1 jam ya terkait ini ya. Sehingga nanti ini pun sudah saya record untuk saya share juga nanti ya. Baru nanti ini kelihatan nih ya mana-mana yang nanti paham topik sama enggak nanti. Karena ini nanti bakalan terus kalian pakai minimal sampai dengan profesi. Ya, walaupun di ketika kerja pun harapan kami di sini ya tetap digunakan ya terkait DRK atau penunda perawatan, hanya saja seringnya kalau di lapangan atau di lahan itu ini ya jarang digunakan karena memang ada A, B, C, D lah reasonnya selalu. Yang seringnya itu ya tidak nututin waktunya, terlalu banyak pasien A, B, C, dan sebagainya. Itu pengalaman ketika teman-teman praktek profesi di lahan atau di ruang rawat inap di rumah sakit. Itu seringnya akhirnya DRK dan ronde keperawatan itu tidak terlaksana dengan maksimal. Yang bilangnya ketika ditanya itu seringnya sudah terlaksana, tapi ya mirip-mirip, tapi tidak didokumentasikan, tapi tidak ada A, B, C lah. Masih ada tapi-tapinya. Ya, ya harusnya kalau ronde tuh sering kita laksanakan tiap hari bahkan lah. Ini kan repot kok tiap hari ya. Ini timbang terima atau ronde kayak gitu ya. Sehingga nanti teman-teman di sini harus paham terkait definisinya ya sehingga nanti tidak salah ini ya, tidak salah arah ya. Ini ya saya refresh sejenak terkait fungsi manajemen dalam pelayanan keperawatan ya atau POSAK ya yang mana teman-teman rasa sudah sempat atau familiar dengan ini ya yang mana di buku aja di segala buku di manajemen keperawatan selalu menerapkan bagaimana fungsi manajerial dalam pelayanan keperawatan yaitu dari perencanaan pengorganisasian bagaimana nanti terkait penetapan apa istilahnya manajemen individunya nanti bagaimana nanti mengarahkan bagaimana controllingnya untuk mengendalikan dan itu terus-menerus berputar ya dalam arti menjadi satu siklus dalam manajemen pelayanan keperawatan sehingga tuntutannya di sini teman-teman ya sekarang pada fase bagaimana mengarahkan di sini ya jadi pasemaran dalam arti di sini bagaimana perilaku individu ya atau perilaku seorang perawat nanti sebagai individu yang nurse itu bisa menjaga mutu ya mutu pelayanan tentunya ya salah satunya cara menjaga mutu pelayanan itu bisa dengan menggunakan terkait ronde keperawatan ataupun diskusi refleksi kasus ini salah satu tujuan untuk menjaga mutu pelayanan keperawatan sehingga dikenalkanlah terkait topik eh, DRK dan ronde keperawatan itu ya gambarannya ya. Nah ini kalau kita bahas yang pertama dulu terkait diskusi refleksi kasus. Ini yang paling simpel ya. Dan ini yang lebih mudah pengalaman saya ketika di ruangan itu lebih mudah diterapkan daripada dengan ronde. Bukan berarti nggak bisa, dua-duanya bisa. Tinggal lebih tepat yang mana nih di ruangannya. Apakah DRK cukup atau harus dengan ronde keperawatan. Kalau kita ngomong pengertian refleksi kasus, ya, jadi proses dari pengalaman yang diamati sendiri. Dalam arti, perawat mengamati ketika melakukan tindakan ke pasien, sehingga dia bisa merefleksikan pengalamannya itu untuk di-share atau disebarluaskan. Tentunya pengalaman yang sifatnya yang positif, ya negatif pun bisa di-share dengan catatan nanti ya, jangan diulangi lagi, kan tujuan seperti itu. Itu yang dimaksud refleksi kasus. Sehingga setiap perawat itu ya tentunya pasti punya pengalaman dan pengalaman ini realnya tuh harusnya dengan evidence based melakukan ke pasien. Ya, kalaupun tidak bisa telaah literatur. Ya, ini kalau misalnya kalian pernah atau pengalaman ya namanya literatur review atau pernah dikatakan review jurnal lah itu review jurnal kalian sudah diajari terkait refleksi kasus. Dengan cara apa? Membaca, memahami. Nah, itu ya. Mau nggak mau kalian kan sudah dipaksa tuh, ya. Sudah bikin analisis jurnal A, B, C, sekian jurnal A, B, C, ya itu kan. Nah, itu termasuk refleksi.
kasus sesuai dengan jurnalnya. Ini kamu menempatkan sebagai orang yang berpengalaman membaca jurnal itu, terus merefleksikan isi dari jurnalnya. Ya, itu refleksi dari jurnalnya. Itu bisa ya, jadi proses aktif dan pengalaman praktek ataupun dengan pengalaman literatur itu juga bisa. Ya, ini kalau makna secara mendalam itu refleksi itu bisa apa maknanya? Bisa memikirkan tentang, merenungkan tentang apa, atau bertanya pada diri sendiri pertanyaan tentang apa, misalnya tentang asuhan keperawatan, tentang bagaimana manajemen nyeri. Nah, itu ya. Membicarakan dengan diri Anda sendiri lah ini ya. Bukan berarti seperti ini ya, seperti orang dengan gangguan jiwa, enggak ya. Jadi membicarakan dengan diri sendiri itu sama seperti kalian melihat kaca, merefleksikan diri. Hari ini saya sudah ngapain aja ya? Ya, kayak ngomong sendiri bukan berarti ini ya, istilahnya dia terkena gangguan jiwanya, enggak ya. Beda ya, merefleksikan diri dengan ngomong sendiri, meracau itu beda ya. Saya rasa kalian sudah tahu apa keilmuan tentang kejiwaan itu ya. Sehingga di sini membicarakan dengan diri sendiri itu bagaimana kalian bisa merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan. Contoh simpel ya. Tadi pagi ya, bangun pagi sampai sekarang kuliah dengan saya misalnya daring, selesai kuliah mau tidur silakan kalian ngomong, istilahnya ngomong tuh batin lah ya kasarnya. Tadi pagi saya ngapain saja ya, yang saya lakukan sudah positif belum buat saya, sudah lebih baik belum dari yang kemarin. Itu namanya merefleksikan diri, dan itu yang harus kalian terapkan ketika merawat pasien. Saya melakukan perawatan pada pasien ini dengan nyeri ini, saya melakukan kompres hangat, kira-kira pasiennya lebih nyaman nggak? Nah, itu direfleksikan ya. Atau mencoba melakukan sesuatu dalam arti sesuatu yang positif, misalnya oh ternyata kompres hangat kurang efektif nih, saya ganti deh, saya ganti misalnya dengan tambahan guided imaginary misalnya untuk membantu terkait pasiennya supaya mengurangi keluhan nyerinya misalnya. Dan memahami tadi ya, memahami kalau ini kan belajar tuh boleh ya, ditelaah literatur, belajar dari pengalaman orang lain, dari jurnal bisa. Dan sampai dengan membantukan Anda merencanakan masa depan. Dalam arti masa depan ini apa yang ingin kalian lakukan. Nah, itu bisa direfleksikan. Contoh saat ini ya, kalian merefleksikan, oh nanti setelah saya pelantikan sebagai nurse, saya mau ngapain? Boleh kalian refleksikan, boleh. Ya, tahun sekarang kalian mau pindah ke lain hati kan sudah, ya mohon maaf ya, sudah nggak mungkin kan ya. Mau ikut UTBK kan sudah nggak boleh nih, ya. Saya nggak nyebut tua lo ya. Kan intinya sudah nggak bisa nih aturan mainnya lah. Sehingga kalian harus sudah bisa merencanakan masa depan nih. Saya mau ngapain nanti setelah saya lulus menjadi seorang nurse? Apakah nanti saya mau kerja di klinisi, ataukah saya mau kerja klinisi di luar negeri misalnya, ataukah mau melanjutkan pendidikan, ataukah saya cari pasangan lah. Itu kan bisa kalian refleksikan. Nah, itu kan boleh, boleh, gak ada masalah ya. Mau ngapain saja kan hidup-hidup kalian ya. Asal saran saya sih yang sifatnya itu yang lebih positif. Nah, itu bisa kalian refleksikan dari sekarang. Gak ada masalah. Ya, toh kalian intinya kalau pengalaman saya tuh apa yang direncanakan tuh ketika terlaksana itu akan lebih apa ya? Kalau saya bilang dengan bahasa Jawa tuh lebih nenteramkan hati lah gitu. Walaupun tentunya dari keimanan yang saya anut ya, tentunya ada namanya keputusan dari Yang Maha Kuasa atau takdir. Nah, itu ya, ya mau nggak mau emang kalau sekalian jalani. Contoh, misalnya dulu kalian nggak ada niatan nih di keperawatan. Ya, tapi mau nggak mau, kenapa kok saya nyaman ya sampai semester berapa nih sekarang? Misalnya, semester 5 atau 6 ya, semester 6 kayak gitu ya. Nah, itu kan sudah bawaan saya mau nyoba di tempat lain, ternyata ya, kok ya apa sih nggak terima-terima terus ya. Siapa tahu ini memang perusahaan terbaik menurut Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kalian ya tentunya ya harus positive thinking dengan itu. Ya, kembali lagi dengan DRK, setelah refleksi kalian paham itu bagaimana DRK ini sebagai satu metode pembelajaran. Iya, benar. Ya, ini metode pembelajaran untuk merefleksikan pengalaman perawat atau penelitian dalam suatu diskusi kelompok. Ya, nantinya, lah ini ya, setelah kalian bisa merefleksikan itu, nanti pengalaman yang kalian dapatkan tuh
di-share dalam suatu diskusi kelompok. Ya, walaupun kalian ini sebenarnya sudah melakukan sih, misal contoh kalian ada tugas kelompok nih, refleksi dari kasus dari jurnal, kalian share di kelas itu termasuk diskusi refleksi kasus sesuai dengan case-nya kalian. Nah, itu ya. Hanya saja itu nanti diterapkan ketika di klinisi. Ya, gampangnya seperti itu. Apakah bisa? Tentunya bisa. Tapi tetap ada SNK-nya ya, syarat dan ketentuan berlakunya, eh, tata caranya, mekanismenya, aturan mainnya itu tetap ada mekanismenya sendiri. Sehingga itu yang terkadang cukup sulit ya. Contoh di ruangan mau diskusi duduk bareng 1 jam saja. Itu ribetnya minta ampun. Apalagi lagi enak-enak diskusi refleksi kasus. Ya ini true story. Tiba-tiba ada code blue. Mau gak mau buyar langsung. Pending. Ya. Jadi ya nek code blue panggilan. Sedangkan yang ikut diskusi refleksi kasus ketika itu menjadi penjaga dua itu ya. Kan setiap hari itu ada apa, rotasi. Rotasi istilahnya code blue itu pakai ada helm merah kalau nggak salah ya, merah kuning ya kalau di rumah sakit itu lupa saya. Sehingga itu setiap hari itu ada jadwalnya. Ya ketika ada code blue ya harus ini berangkat ya apa padding ya sudah selesai ya akhirnya nggak berjalan. Nah itu mekanisme yang banyak sekali tantangan yang nanti bakal teman-teman temukan ya ketika di lahan. Itu ya. Ini kalau kita ngomong diskusi refleksi kasus dalam NARS ya. NARS itu terkait standar nasional akreditasi rumah sakit. Jadi apa ya? Sama seperti borang akreditasi kalau di institusi itu ada ya. Jadi ini termasuk bagian dari standar nasional akreditasi rumah sakit. Ya, itu ada di standar manajemen rumah sakit, ada di kompetensi ini ya, kewenangan. Ya, di sini ada namanya pendidikan dan pelatihan, monitoring, evaluasi dan sampai dengan staf keperawatan. Jadi, ini ada apa ya? Ada korelasinya. Ya, sehingga ketika mengadakan DRK dan didokumentasikan ketika nanti akreditasi itu bisa dibuktikan. Ya, kan seringnya ngomongnya di ruangan tuh, wah kalau cuma diskusi tuh setiap hari Pak. Kalau saya sharingnya, cuma saya tanya balik seringnya, ada buktinya Bu, ada mekanismenya, SOP-nya sudah ada belum? Lah itu Pak yang belum AB, ya, akhirnya kayak gitu. Karena ketika hanya diskusi biasa seperti timbang terima itu, jika tidak didokumentasikan sesuai dengan SOP DRK ya, belum bisa dikatakan DRK. Nanti itu ya, itu gambarannya. Ini kalau tujuannya ya bisa kalian baca intinya sih tujuannya pasti mayoritas lebih ke arah positif. Ya kalau nggak ke positif ya ngapain? Ya walaupun pandangannya itu ya ini kembali ke mindset ya. Makanya itu saya selalu mengembalikan mindset ke teman-teman itu jangan apa-apa itu harus ada ini ya, ada apa istilahnya? Kalau saya ngomong bahasa Jawanya ada balennya. Ini kalau makanya saya seringnya kalau diskusi sama teman-teman di klinisi di ruangan itu tahu DRK walaupun ada SOP-nya tapi dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip di sini tidak ada dalam apa ya? Kalau ngomong tuh jaspel, jasa pelayanan. Yang intinya kan UUD lah ya. Paham ya UUD ya ujungnya duit lah intinya kayak gitu. Memang mengadakan kayak gini seminar dan sebagai keilmuan ini ya nggak bisa dimasukkan dalam pelayanan, jasa pelayanan. Nah, ini walaupun ujung-ujungnya dari diskusi refleksi ini kan bisa meningkatkan mutu pelayanan. Tapi kan tidak serta-merta setelah melakukan DRK ini bisa dihadiahi suatu jasa pelayanan. Gitu. Jasa pelayanan nanti ya dari keilmuan setelah DRK ini bisa lebih baik, menanggulangi pasien lebih bagus, sehingga pasiennya akan lebih cepat pulih. Itu makanya ya butuh keikhlasan juga dan butuh pengembangan keilmuan sih. Ya, karena memang kalau di lahan itu seringnya ke sana. Jadi kalian jangan kaget dan tolong juga ya mindset kalian apalagi nanti ketika sudah kerja itu jangan UUD dulu deh ya. Ya walaupun ya nggak ini ya istilahnya nggak munafik lah. Siapa yang kerja nggak butuh duit? Siapa yang kerja nggak cari duit? Misalnya loh ya. Kalau saya ngomong kasarannya ke sana. Hanya saja yang nggak semua itu harus dinominalkan.
Karena kayak profesionalisme, berpikir kritis, bagaimana kemampuan bicara dalam umum, menyelesaikan masalah dan sebagainya itu memang kemampuan yang nanti akan lebih meningkatkan daya jual Anda gitu. Ketika kalian terbiasa A, B, C, terbiasa diskusi, koordinasi, komunikasi, sehingga itu akan lebih baik kalian kemampuannya. Itu nilai daya jual kalian tuh akan lebih bagus. Ya, dalam arti di sini, ya kalau kalian dilabeli ya, misalnya ya konotasinya misalnya kalian sebagai barang yang bisa dijual dalam tanda kutip ya, itu kalian labelnya itu bisa yang harganya sudah tinggi gitu, tanpa ada diskon lagi ya. Nggak usah big salean nanti biasanya kan ada 70 diskon 70% plus 20% ya nggak usah kayak gitu sudah ya wis itu harganya ya daya jual Anda pasti lebih tinggi ketika kalian sudah apa ya melakukan hal ini ya sehingga memang eh, apa ya memang butuh konsistensi ya atau keistiqomahan dalam melakukan itu memang cobaannya sangat berat sekali apalagi sudah dilakukan dengan job desk ataupun ini ya eh, tantangan kinerja, mekanisme evaluasi dan sebagainya dalam dunia kerja itu akan lebih rigid. Ya, mungkin kalau sekarang kalau kalian ngomong, ah enak ya kerja, gini-gini, dapat duit daripada sekarang kuliah, sudah bayar, ya, terus dikasih tugas, kalau nggak ngumpulkan ya kena marahi, ya. Nah, itu ya. Itu kalau dari sudut pandang nanti dah. Percaya deh omongan saya nanti. Ketika kalian kerja, ngelihat orang sekolah, pasti pengen sekolah. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Wah, ternyata lebih enak sekolah ya. Karena nanti akan beda tuntutannya nanti kali. Sehingga keistiqomahan yang saya maksud di sini, bagaimana kalian kembali lagi refleksikan diri kalian mau jadi seorang nurse yang kayak apa. Ya, yang nanti apa istilahnya ya, fokus pada tujuan intinya hanya melakukan tupoksi saja ataupun sekalian untuk meningkatkan keilmuan sebagai klinisi juga atau seperti apa ya monggo kalian yang bisa menentukan itu. Ya, intinya ya sebisa mungkin dioptimalkan ya. Tadi tujuan manfaatnya di sini ya. Kalau manfaat ya harapannya dapat membantu ya dalam arti bisa menjembatani antara kesejahteraan praktek dan teori. Dan ini selalu terjadi ya. Makanya saya sering ngomong ke teman-teman itu teori ini tidak seindah apa istilahnya kenyataan tuh tidak seindah teorinya ya itu ya dalam arti kalau teori ngomong A B C bisa kayak runtun enak sekali ngomong tapi realnya tuh nggak bisa gitu. Ya dan itu sudah ditemukan ketika ya di beberapa rumah sakit ya kalau ngomong teori oh teorinya kalau misalnya melakukan tindakan ini nih harus sesuai dengan A B C D ini ternyata di ruangan tuh buru-buru A B C D ya ada alat A dan B-nya saja syukur kalau nggak ada gimana? Nah, ini yang jadi bagaimana teman-teman tuh diajari terkait konsep berpikir kritis tuh. Bagaimana ketika nggak ada nih, ada hal penggantinya yang itu tidak mengurangi eh, terkait efek samping dan sebagainya. Wah, kok tuntutannya tinggi sekali. Ya itu gimana lagi? Apalagi misal kalian ditempatkan nanti misalnya menjadi seorang nurse, ditempatkan di area pedalaman. Yang mana di situ ya buru-buru alat yang ini ya, yang istilahnya eh, alat yang kekinian ya. Ada alatnya saja untung, ya, alat yang nggak rusak saja untung, lah itu seperti apa nanti. Sehingga kalian harus dipersiapkan mentalnya seperti itu ya. Nah ini juga mengurangi praktek berdasarkan adat, kebiasaan, pengalaman. Nah ini juga ya. Salah satu ciri perawat yang kolot, ya, ya ini sukanya sih pengalaman saya dulu, ketika saya dulu dapat kuliah, lah itu repot sudah kalau kayak gitu. Harusnya gini nih. Nah, dulu saya diajarin gini ya, namanya ilmu tuh ya dinamis itu ya. Kalau saya mau kolot tuh, saya dulu diajari nggak ada tuh triple S. Ya, SDKI, SIKI, SLK itu nggak ada, nggak pernah diajari saya dulu itu. Sekarang ya harus menggunakan itu juga ya karena perkembangannya. Dulu saya mentok triple N. Bahkan sebelumnya triple N tuh saya diajari dengan menggunakan pendekatan teorinya ini Dungus ya. Tuh ada tuh ya zaman dahulu tuh. Ya, bagaimana pengkajian B1, B2, B3 itu.
Ya walaupun itu masih bisa dipelajari, tapi kan tidak apa ya applicable ketika di dunia kerja sekarang menggunakan dokumentasi pendekatan triple S kayak gitu. Ya sehingga kalian juga harus dinamis juga dalam keilmuan loh ya. Ketika ada perubahan atau ada kebaruan, ya ojo kolot rek gitu loh ya. Ya mau belajar, capek ya capek ya. Siapa yang ngomong nggak capek belajar itu ya? Ayo, sekarang saya paksa ini ya Zoom dulu ya. Karena besok ya daripada sama merusak kegiatan dan jadwal ya karena saya baru bisa setengah 10 ya. Itu ya kan repot juga. Capek ya capek. Kurung sing ngantuk ketok itu motone sing sutup ya. Sing ngantuk sambil diajak ngomong ngomong karo sopo koncone ning kos ya. Ya monggo lah itu ya. Ya sehingga emang butuh ini ya. Butuh memang sedikit paksaan untuk itu ya. Sehingga kalian ya harapan saya pribadi jangan menjadi seorang nurse yang kolot nanti. Ya, ini mengembangkan dan memahami praktek tindakan ya yang intinya semua itu berfokus pada pasien atau apa ya terkenalnya itu PCC ya patient centered care ini ya sehingga nanti seorang nurse juga tuh dengan asuhan keperawatannya itu berfokusnya pada pasien karena semua asuhan itu nanti asuhan medis asuhan keperawatan asuhan-asuhan yang lain itu semua fokusnya pada pasien karena di standar akreditasi juga ngomongnya ke situ. Nah ini ya, yang tadi sempat saya singgung ya, apa sih problematikanya itu ya? Yang pertama itu aspeknya mengalir. Mengalir dalam arti sini, peruntutannya itu sudah sesuai, misalnya pengkajian sampai evaluasi. Tapi terkadang realitanya itu, apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang didokumentasikan. Itu sudah menjadi kayak rahasia umum. Sehingga apa? Ya ini saya share pengalaman di lahan, bukan berarti untuk kalian tiru. Ya, silakan kalian yang lagi toh kalian sudah besar dan sudah paham konsep dasarnya. Yang diartikan aspek mengalir ini di sini harusnya tuh disesuaikan dengan apa contoh kalau kita ngomong perencanaan itu intervensi. Ketika diimplementasikan harus sesuai dengan intervensi dan. Nah kalau di sini kan enggak nih ceritanya. Ya pengalaman yang saya dapatkan tuh dilakukan dulu itu baru ditulis semuanya. Ya sehingga seperti balik kucing nih. Oh apa dari pengkajian langsung diimplementasikan ditulis intervensinya baru disesuaikan diagnosisnya. Itu yang sering terjadi. Sehingga apa? Ya, itu kalau misalnya ada ketidaksesuaian pasti bingung itu. Ya, tadi kan saya melakukan ini ya. Diagnosis yang cocok apa ya? Itu karena tidak penentuan runut seperti di awal gitu. DSDO-nya nggak sesuai, analisis datanya nggak dilakukan. Sehingga tidak mengalirnya di sini tidak sesuai dengan apa yang ada di teorinya. Ya, itu yang menjadi permasalahan juga permasalahan. Terus lagi ketika ada seorang klinisi ya ini terjadi juga. Ternyata seorang perawat yang melakukan penelitian di area klinisi itu susah untuk mempublikasikan. Karena kenapa? Tidak ada fasilitas terkait itu. Ya, misal tidak ada tempat publish atau tidak ada terkait penghargaan dalam tanda kutip ya. Kembali lagi ya, walaupun semua itu tidak ada UUD, tapi kalau ada penghargaan kan siapa yang nggak mau nih. Contoh kalau di contoh lah nggak usah jauh-jauh. Misal perawat yang menjadi perawat eh, kerjanya di ini ya di apa litbang tuh penelitian tuh ya itu kalaupun publikasi dan sebagainya tuh ceperan dan honorariumnya tuh ya lumayan tuh ya lebih besar daripada kerjaan dia sebagai perawat klinisi di rumah sakit gitu. Dan itu yang masih belum ada yang menerapkan itu hanya saja cuma 10 sampai 15%. Yang saya tahu di Jatim aja cuma beberapa rumah sakit tapi itu kan sudah rumah sakit yang besar itu yang punya jurnal sendiri untuk tempat publikasi, yang mana jurnalnya itu sudah terakreditasi. Ya, di Jember aja saya rasa belum ada tuh rumah sakit yang memiliki jurnal untuk publikasi. Padahal itu sangat bagus sekali tuh pengembangan keilmuan. Laporan evidence base, apalagi ini ya, itu sulit sekali untuk dilakukan. Ya, fenomena klinik, ya, dan area manajemen keperawatan itu sudah sering terjadi juga. Kemampuan perawat ini juga ya, seringnya kemampuan perawat kenapa kok stuck ya? Karena itu terkadang sudah
enak di zona nyaman. Nah, ini sering saya tanya. Baru kemarin deh ya, saya sempat bimbingan di salah satu rumah sakit ya, di Pasuruan adalah ya, itu alumni angkatan tahun 2014 gitu ya. Terus saya nututi, saya sempat ngajar ya, saya tanya gimana ini kabar ini nih. Terus sudah ngelakuin apa untuk mengembangkan itu? Ngaku, aduh, di sini saya sudah ini, Pak, gini-gini cerita dalam hati sudah dia tuh sudah terkungkung dengan zona nyamannya. Ya udah intinya sih, kalau kalian tuh mungkin kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang ya. Kalau dia tuh mungkin ya istilahnya dari rumah kerja pulang, rumah kerja pulang. Karena kalau kita ngomong seorang nurse, perawat itu jarang sekali ada PR ya. Semua harus diselesaikan karena rekam medik kan nggak boleh dibawa pulang, kan pelanggaran itu ya. Jadi walaupun misalnya pulangnya telat gara-gara nulis rekam medik ya atau nginput rekam medik di ERM itu ya. Tapi setelah pulang ya udah gak ada kegiatan ya. Ya intinya ya bukan berarti nggak ada kegiatan ya mungkin kalau dengan keluarga ya dengan keluarganya ya. Tapi ya untuk pengembangan itu ya wis mentok nggak ada. Ya jadi ya itu yang menjadi permasalahan ketika di rumah sakit tidak dibantu untuk dikembangkan sehingga burnout-nya perawat itu sangat tinggi atau kejenuhan. Terus kerjanya sekono, ngono ae. Ketemu neng ngene, ngene ae. Nah, itu biasanya gitu. Tapi kalau kalian bisa menyikapi sebenarnya banyak peluangnya. Pelatihan AB itu banyak. Tinggal kembali ke individu masing-masing. Nah, ini untuk selanjutnya apa? Kebijakan masih lemah, dukungan. Lah ini ya, ini yang menjadi PR bersama ya. Kebijakan lemah, dukungan termasuk sangat kurang sekali karena memang yang duduk di legislatif itu masih jarang yang dari nurse atau perawat. Ya ada, tapi nggak banyak. Sehingga apa? Kebijakan tuh tentang perawat tuh masih lemah. Dengan adanya Omnibus Law itu, wah itu apa ya? Undang-undang keperawatan kan sudah sekian persen udah banyak yang sudah digantikan itu. Padahal dulu ketika 2014 Undang-Undang Keperawatan disahkan setelah sekian tahun itu, wah kita itu partisi apa istilahnya ya? eh, apa hal yang bisa dilakukan enggak itu sangat jelas sekali ya, mematok dengan undang-undang keperawatan. Tapi sekarang dengan adanya Omnibus Law yang 2023 kemarin itu wah benar-benar apa ya kalau saya ngomong semuanya itu dikebiri, semua itu diatur eh, sehingga kebijakan itu semua dipartisi kayak gitu ya diatur sehingga ada kalau saya ngomong kasaran itu ada pengekangan dalam tanda kutip ya pengekangan dalam tanda kutip di sini itu ada kebijakan yang sebenarnya itu nggak bisa dilakukan seorang perawat, tapi akhirnya ya memungkinkan dilakukan. Ya itu yang menjadi apa ya? Menjadi area gray area. Dan setelah gray area itu, ketika ada hal yang berhubungan dengan hukum itu sangat beresiko. Makanya kalian kan diajari terkait hukum juga ya, walaupun sedikit ya, karena memang bukan fakultas hukum gitu ya. Tapi ya jangan sampai kalian tidak melek hukum. Ya apalagi sekarang sangat riskan sekali. Ya terkait itu ya. Ada tindak lanjut, responsif, inovasi masalah. Ini ya termasuk yang terakhir itu model peran. Nah kalau saya ngomong model, role model kalian itu kan harus ada sebenarnya sebagai seorang nurse. Itu yang mungkin sedari awal sudah saya ajarkan. Seingat saya ketika dulu pertama kali masuk di mata kuliah FTK itu kan banyak tokoh keperawatan yang mungkin sudah dikenalkan kalian. Paling tidak kalian punya role model deh. Kalian bikin jadi perawat seperti siapa sih? Florence kah? Newman kah? Atau seperti Oren kah? Nah, paling tidak ada gambaran. Sehingga model-model itu yang nanti bisa menjadi acuan kalian untuk memerankan seorang nurse. Dan saya rasa tentunya yang lebih positif nanti. Kurang paham cari sumber, saya rasa kalau kalian sih aman. Apalagi Gen Z ke bawah di sini itu aman ya. Itu untuk cara mencari sumber ya. Kan saya rasa kalian sudah ngelotok banget lah bagaimana cari referensi ya. Apalagi di zaman now ya. Sumber ilmiah yang minim saya rasa ini sudah tidak relevan kecuali memang nah ini dihubungkan dengan yang selanjutnya akses internet. Karena di beberapa rumah sakit memang sangat minim akses internet. Walaupun memang beberapa rumah sakit sudah ada wifi-nya karena memang sekarang rumah sakit tuh ngejar
supaya bisa terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan. Karena memang kalau ada tagline menjadi rumah sakit pendidikan itu bantuan dari pemerintah bisa lebih banyak. Dapat hibah pendidikan juga bisa. Dan tentunya dapat pemasukan ketika ada masa praktek. Ya, itu kan menjadi sebuah pendapatan buat rumah sakit. Apalagi sekarang di era BLUD ya. Intinya rumah sakit itu harus bisa menjadi badan usaha yang menghasilkan. Ya, sangat menghasilkan. Jadi intinya kalian praktek di rumah sakit itu ya kan bayar ya. Mana ada praktek yang nggak bayar itu. Ya, sehingga apa? Itu menjadi suatu penghasilan. Ya, selanjutnya terkait bahasa ya ini susu lah ya dalam arti ketika kalian memang mau kerja di internasional atau dalam arti di luar negeri atau sebagainya ya monggo perdalami bahasa apalagi yang sudah memiliki dasar kemampuan bahasa asing monggo di dioptimalkan itu sehingga bisa nanti sesuai dengan target yang kalian bikin. Misalnya pintar bahasa Arab ya dioptimalkan bahasa Arabnya itu siapa tahu kerja di Arab nanti ya kan enak ya bisa umroh tiap bulan tiap minggu bahkan ya kan ada tuh alumni yang kerja di Arab tuh ya tuh ya ngomong ya beberapa kali sudah umroh wah luar biasa ya pengen sih tapi ya kan ya tiap orang kan beda-beda lah ini ya sehingga yang siapa tahu bisa di antara kalian yang ada di sekarang ini ya dan yang terakhir terkait melakukan sintesa ya sintesa ini saya yakin teman-teman perawat sudah dilakukan tinggal mau atau tidak untuk melakukan sintesa ya. Ini tahapannya nanti bisa kalian baca ya. Kalau kita ngomong DRK, makanya saya ngomong DRK itu tidak sekedar duduk bareng diskusi aja. Ya, ada mekanismenya yang harus dilakukan sehingga itu sesuai dengan tadi senar sehingga bisa diakui. Oh ya benar ini DRK. Nggak hanya ada misalnya si A, si B, si C duduk bareng ngobrol. Ya walaupun diskusi tentang pasien asuhan sih. Habis itu ngobrol sudah apakah itu DRK? Ya belum tentu. Ya belum bisa dikatakan sebagai DRK. Kenapa? Legitimasinya atau aspek hukumnya tuh atau aspek legalnya tuh belum dilakukan. Ya harus ada deskripsinya mau ngapain ya. Pengalaman disaringkan ya walaupun sudah ya tadi ya. Tapi kan ada harus ada dokumentasi analisisnya seperti apa. Konklusinya sampai dengan action plan. Ini tahapan yang memang harus ada, harus tergambar. Ada manajemennya ya. Dan ini yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Jadi ada kebijakannya dulu. Kalau nggak ada kebijakan, nggak ada landasan hukumnya. Makanya itu kalau cuma kongko-kongko ngomong, ya belum tentu ada kebijakan. Ada SPO-nya. Rumah sakit harus melakukan SPO. Jadi ada kemarin tuh di salah satu rumah sakit lah ya. SPO-nya tuh nggak ada atau ketelisut bilang. Akhirnya apa? Mahasiswa yang membikinkan SPO waktu itu. Sehingga disadur, digunakan menjadi SPO di rumah sakit. Sehingga apa? DRK bisa dilakukan. Harus ada payung hukumnya lah ini seperti itu. Kompetensi, ya ini nanti sesuai jenjang karir ya, apakah PK 1, PK 2, ada jadwalnya. Nah ini yang penting ya, terjadwal. Entah sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau ya syukur-syukur lah 1 tahun sekali. Tapi ya parah banget kalau sampai 1 tahun sekali. Dan ada lagi yang kemarin itu, omong memang ya, kita lakukan DRK ya kalau ada mahasiswa saja, jadi sekaligus dilaporkan DRK yang dilakukan oleh ruangan. Kalau nggak ada mahasiswa ya wes nggak ada DRK lah kan ini lucu gitu. Dan itu terjadi realnya seperti itu. Dan yang terakhir adanya suatu reward. Nah ini yang rewardnya ini ya yang memang nggak harus UD ya rewardnya ya bergantung kebijakan dari masing-masing ruangan ya terkait rewardnya ini ya. Ya misal dikasih misalnya oh reward berupa ini misalnya yang mengadakan DRK yang menjadi fasilitator menjadi perawat of the month misalnya perawat terbaik dalam bulan ini dikasihkan figura ditempel fotonya itu kan sudah luar biasa dan itu diterapkan dan itu ya cukup efektif ya karena eh, jiwa ini ya mayoritas jiwa dari seseorang itu ada namanya jiwa apa ya flexingnya ada lah ya kalau dihargai kayak gitu tuh ada rasa bangganya lah dan itu nggak harus dirupakan uang lah seperti itu ini pengorganisasiannya nanti bisa dibaca disesuaikan ya jadi ada penyaji moderator ada pesertanya tentunya ya
waktunya ya maksimal 60 menit lah kalau saya ngomong ya. Lebih cepat lebih baik. Ya, karena apa? Kalian di pelayanan ini. Ketika ngelakukannya pasti meninggalkan pelayanan kan. Ya, itulah kenapa kayak tadi tuh saya cerita. Ketika lakukan tuh ada kode ya buyar langsung. Ya, ya ditinggalkan lah. Itu yang benar-benar harus disesuaikan. Ya, posisi lah sebaiknya melingkar ya seyogyanya inilah ya diskusi gitu ya. Ada administratif, ada jadwal, lapor kasus, ya notulen. Nah ini SKP ini satuan kredit ya. Ini intinya kalau misalnya seperti dibikinkan seperti mini seminar, tapi ya nggak harus. Kalaupun ribet ya nggak harus. Sekarang kan mau bikin SKP Kemenkes kan harus punya akun dan sebagainya. Kalau ribet ya nggak harus. Yang penting ada ini disesuaikan saja. Ini pedoman-pedomannya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Moderator harus ngapain. Ya, saya rasa kalian kan sudah pengalaman ya, sering jadi moderator ya. Penyaji ya, sudah sering pasti ya di kelompok ngapain aja yang lakukan penyaji. Ya, yang disajikan apa saja. Ada batasan waktunya. Nah, itu saya rasa nanti sudah pasti sudah sering pengalaman. Karena kalian kan ketika kuliah kan dituntut mau menyajikan apa istilahnya tugasnya ya mempresentasikan lah istilahnya. Terus ada juga yang dituntut menjadi moderator. Ya rugi kalau nggak pernah menjadi moderator ya. Karena pengalaman itu nggak bakal sering terjadi lagi di dunia kerja. Ya makanya itu mumpung kuliah, ditawar jadi moderator. Gak usah tunjuk-tunjukan. Ya apalagi angkatan-angkatan wis tuwek kayak kalian nih loh. Saya pasti demen. Siapa moderatornya? Cek tolak-tolak. Gitu. Padahal itu kesempatan yang mungkin menurut kalian sekarang tuh ngapain sih jadi moderator? Tapi nanti tuh sangat diperlukan lah pengalaman. Ngomong di depan kelas itu beda feelnya. Ya ngomong di depan orang yang baru tuh beda feelnya. Kalau kalian nggak belajar dari awal, ya nanti sulit ketika sudah di dunia kerja. Ya, karena itu menjadi nilai plus nanti ya. Ini sebagai pesertanya, audiensnya ya, siapkan pertanyaan dan makanya itu saya ngomong ke teman-teman. Bukan berarti ini suatu kewajiban ya atau istilahnya nganggapnya seperti ngetes ya. Wah ini iso nggak ya tak tesis ya. Padahal saya sudah tahu. Nggak gitu konsepnya. Ya intinya ini menjawab pertanyaan didiskusikan sesuai dengan topik yang ada. Makanya ketika kalian presentasi contoh ya. Ada kasus ya ini. Kalau nggak dipaksa dosennya, mana ada yang mau menanggapi. Kalau nggak dibujuk dengan dicatat ada nilai tambahan itu. Memang itu hak prerogatif dari dosen fasilitator. Karena sama PJMK kan pasti dikasih lembar penilaian tuh. Yang presentasi ada poinnya dan keaktifan di kelas. Kalau nggak dipaksa gitu, nggak bakal mau. Itu pun sudah dipaksa, kadang yang ngomong ya wis itu saja anaknya. Padahal kan sudah nyata nih, ada rewardnya, sudah diomongkan kadang. Yo yang tanya dapat ini, ya itu aja memokso ya. Ya, padahal itu susah akan kalian dapatkan ketika sudah di dunia kerja. Ya, ini kesempatan sekarang tuh gunakan untuk kalian berlatih semaksimal mungkin. Ini contoh prosedurnya ya, nanti ini yang contoh SOP yang di, bisa digunakan nanti di ruangan. Nanti ini contoh-contohnya nanti kalian bisa bikin sendiri atau disesuaikan nanti sesuai prakteknya. Ini contoh formulirnya. Apakah harus seperti ini? Enggak. Tapi ini contohnya saja untuk lembar dokumentasi. Karena kenapa? Kalau nggak ada dokumentasi nggak di record. Contoh kalian ngomong, iya saya sudah melakukan DRKA, buktinya mana? Mana formulirnya? Apa istilahnya dokumentasinya? Mana keabsahannya? Kalau hanya foto ya susah ya. Ya, sehingga harus ada terkait eh, dokumennya ini ya. Sehingga ya harus tertib administrasi, gampangnya ke sana. Itu untuk yang diskusi refleksi kasus. Ya, semoga ada gambaran ya itu untuk merefleksikan ini. Kalau ronde ya ini ya. Kalau dari pengertian yang mungkin bisa kalian baca di sini ya. Tujuannya sama ya untuk mengatasi masalah pada klien ya. Yang mana di sini dilakukan oleh perawat dengan pasien atau keluarga yang bisa terlibat aktif dalam arti ini ya. Perawatnya di sini, perawatnya di sini itu melibatkan pasien atau keluarga. Yang intinya, kalau refleksi kasus tadi, pasien itu bisa jadi udah pulang atau nggak ada di ruangan. Itu gambaran simpelnya. Kalau ronde, pasien atau keluarganya itu masih standby di ruangan. Masih ada. Sehingga bisa dilebatkan
Ya, jadi sehingga saling melibatkan sehingga bisa apa ya intinya bisa dilibatkan misal butuh A butuh B itu butuh keterlibatan keluarga dan pasien itu bisa. Itu gambarannya kalau kita ngomong perbedaan dalam sudut hal pasien dulu nih. Nanti kalian bisa membedakan ketika sudah ada kejelasan nanti. Ya, itu kalau dari pengertian. Manfaatnya tentunya ada, positif ya. Media ya, apa istilahnya meningkatkan kemampuan, mengupayakan pasien mendapat pelayanan yang lebih berkualitas dan dapat informasi. Ya, intinya pasiennya itu akan lebih apa ya istilahnya? Lebih nyaman, lebih diorangkan dalam tanda kutip. Karena pengalaman saya ketika merawat pasien, ketika pasiennya itu diajak diskusi, diajak menjadi suatu pengambil keputusan juga. Jadi tawarilah, diajak ngomong, Pak, ini gini nih, nyerinya gini. Gimana nih misalnya kalau nyerinya ini, karena sudah dikasih obat, sudah cukup berkurang tapi masih kerasa nyeri, gimana nih kalau dikompres? Ya, intinya diajak ini ya, diajak diskusi untuk ambil keputusan. Oh ya, boleh. Kompresnya gimana? Pakai air hangat apa air dingin yang lebih nyaman? Saya pengennya dingin, bagus fasilitasi air dingin, kompres. Itu pasti lebih apa sih? Pasien akan merasa lebih dihargai seperti itu. Dalam hal pengambilan keputusan. Ya, itu pengalaman saya pribadi ketika mendapatkan pasien diajak ngomong itu lebih welcome akhirnya, lebih apa ya? Kalau kita ngomong lebih trust. BHSP-nya itu kalau dalam jiwa tuh berhasil ya. Bina hubungan saling percayanya itu sudah terconnected. Enggak harapan saya kalau kalian jadi perawat ya itu ya BHSP di awal itu komunikasi itu sudah harus connect sama pasien. Plus keluarga lah. Itu nilai plus lah kalau keluarga ya. Pasiennya connect, keluarganya nggak connect. Cerewet ya keluarganya. Itu hal yang harus kalian hadapi. Ya, jiwa profesionalisme kalian akan ditantang dengan keluarga yang cerewet. Ya. Dan ini ronde keperawatan bisa dengan PPA lain. Apa PPA itu? Profesional pemberi asuhan lain. Dalam arti boleh dengan nakes yang lain. Atau tenaga medis. Siapa itu boleh dengan dokter misalnya. Boleh dengan apoteker. Boleh dengan fisioterapis. Ketika memang ini dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan dalam ronde keperawatan. Nah ini yang beda dengan refleksi kasus tadi. Ini yang beda kedua. Kalau yang pertama tadi melibatkan pasien. Ya, yang kedua bisa dengan PPA lain juga. Bergantung sikon tentunya situasi dan kondisi. Ya, jadi monggo itu juga bisa dijadikan point of view kalian. Ya, terkait pembedaan ini ya ikannya dari ronde dengan ini ya DRK di sini ya. Ronde Darmstadt, lah ini tadi kan kalau DRK udah jelas ya. Nah, ini di Darmstadt juga ada di sini ya. Ini melibatkan adanya integrasi ya dalam ronde dalam pasien multidisiplin yang sudah ada ya. Jika memang ini apa ya istilahnya ada dasar yaitu SNARS tadi ya acuan dari akreditasi rumah sakit sehingga ketika dilakukan ini menjadi poin plus sama seperti kalau di FCAP pengen unggul tuh harus ada poin plusnya ya misalnya kita poin plusnya agronursing kayak apa lah itu ada poin plusnya ya sama nanti di rumah sakit pun bisa unggul harus ada poin plusnya apa itu salah satu poin plusnya itu ronde keperawat ya sehingga memang teman-teman ya monggo lah intinya dipahami ya sehingga bisa dilakukan kalau kita ngomong ronde-nya ini karakteristiknya ya pasien dilibatkan tadi sudah ya pasien merupakan fokus ya utama tentu sudah sepakat ya pasien center care ya fokusnya. Terus ini ada perawat asisten, pelaksana dari konselor tuh melakukan diskusi sama sistemnya tuh ada diskusi ya. Kalau ini sama dengan DRK ya. Konselor atau fasilitator itu memfasilitasi kreativitas dari apa yang disampaikan oleh si perawatnya atau istilahnya audiensnya di sini. Yang mana konselor atau fasilitator dapat membantu mengembangkan kemampuan perawat dalam melakukan tindakan atau mengatasi masalah yang terjadi pada pasien. Ya tentunya pasiennya ketika memungkinkan diajak diskusi duduk bareng, monggo. Kalau nggak bisa duduk bareng ya di samping bed pasien tuh boleh dilakukan ronde.
Yang mana ronde ya ojo suwi-suwi rek. Ya intinya ya maksimal sejam tadi ya. Jadi sehingga samping bednya itu diajak ada perawatnya, misalnya ada nakes lain tuh duduk bareng diskusi sama pasiennya, ingin melakukan tindakan API disepakatin, langsung bikin dokumentasi, udah dilakukan. Ya gambarnya seperti itu. Ini tipe-tipenya nanti bisa kalian baca ya intinya. Jadi ronde tuh ada yang keliling ruangan atau istilahnya keliling tuh ketika setelah timbang terima langsung standby di samping pasien ya. Langsung di apa ya istilahnya dijadwalkan rondenya ketika itu boleh boleh ya. Ada juga yang istilahnya itu ada ini ya melibatkan pasien dan keluarga, nanti ini ya sekelompok pasien dengan tentunya kasusnya itu sama. Nah, itu bisa jadikan satu. Terus ada yang patient comfort nurse itu yang keluhan utamanya itu ada, yang kebutuhan utamanya apa sehingga dirondekan. Ini kok pasien ini aneh-aneh Jo, piye nih? Coba dikomunikasikan, jadikan ronde, bikin mekanisme ronde, langsung jadikan ronde, dicatat ada keluarannya dari rondenya itu. Ada juga yang teaching rounds, ya. Jadi nanti ada pendidiknya nih, ya. Intinya tuh ada kayak seminar, yang mana itu ada kasus beneran dari pasien, ada peserta didiknya itu yang seorang nurse, atau misalnya nih yang pendidiknya nih seorang perawat yang sudah PK 3. Perawat yang dididik nih ada yang masih PK 1 atau mahasiswa, itu boleh. Itu namanya teaching round, yang mana itu ronde keperawatan juga. Bisa dikatakan ronde keperawatan di sini. Ya, banyak mekanisme dan jenisnya. Tinggal yang sesuai dengan ruangan itu yang mana. Ini peran perawatnya ya, ini bisa dibaca intinya kalau kita ngomong di sini ada yang Katim dan asosiat, ada yang Karu atau konselornya seperti apa. Intinya ya ada pembedanya nanti. Ya, ini Katim bisa menjadi seorang anggota juga atau bisa menjadi konselornya juga atau fasilitatornya juga itu bergantung dari kasus yang sudah didapatkan. Ketika Katimnya sudah PK 3 sesuai dengan minimal terkait syarat untuk menjadi konselor atau fasilitator, ya monggo, gak ada masalah. Ya, itulah kenapa ada di dua tabel sini ya terkait peran perawatnya. Ini mekanismenya ya, intinya sama ya, hampir mirip ya. Laporannya dibaca, sudah paham lah kasusnya. Karena pasien kan masih ada ya, harusnya paham lah ya. Tentukan yang akan dilakukan ronde ke pasien, terus tentunya kontrak dulu lah ya. Mbak, Mas, Bu, misalnya, nanti kita akan diskusi nih sama tenaga kesehatan yang lain. Di sampingnya pasien, ketika pasiennya nggak bisa duduk ya, jangan dipaksa lah ya. Di sampingnya pasiennya, sehingga nanti kontrak berapa menit, misalnya setengah jam lah maksimal. Nanti yang dua ini nanti mohon apa istilahnya ya, mohon kesediaannya dan sebagainya. Ya, bisa ya. Itu bisa 2 kali seminggu dan sebagainya. Intinya sesering mungkin akan lebih bagus karena itu bisa meningkatkan pelayanan. Ya, itu harapannya. Tapi kan kenyataannya tuh sulit sekali dilakukan. Ya, pengalaman saya kalau di ruangan loh ya, dilihat dari ketika bimbing mahasiswa tuh pengalaman sering, aduh buru-buru Pak, mau ronde, ini saja ini, pastinya begini, yang jaga cuma segini ya. Selalu aja akhirnya keluh kesah yang didapat. Ya intinya iso kelakon lek me enek mahasiswa ya itu repot. Ya, itu menjadi masalah pelik yang sampai detik ini masih misterinya di mana nih ya. Ya walaupun semoga nggak akhirnya ke UUD ya, semoga nggak. Ya, tapi kok arah-arahnya ke sana ya, itu kan repot nih ya. Ini langkah-langkahnya ya. Ini perannya seperti apa, pelaksananya seperti apa, pastiannya seperti apa. Ya, nanti hampir mirip lah ya. Ini nanti dengan DRK kan ada persiapan DRK-nya, pelaksananya apa, setelahnya apa. Ya nanti bisa kalian baca nantinya. Itu gambarannya. Ya, sehingga perbedaannya ya cukup signifikan antara ronde dan DRK, tinggal lebih pas melaksanakan yang mana dulu ketika di ruangan. Apakah dua-duanya bagus kalau dua-duanya? Apakah memungkinkan? Ya itu yang bisa menjadi pertanyaan ketika di ruangan nanti. Ya itu tadi buru-buru Pak ronde ini ya, itu sering itu. Buru-buru Pak DRK gini-gini ya. Itu yang jadi repot. Karena kalau ronde kan
nursing room-nya itu kan harus ada pasiennya, bisa aja dengan PPA lain, itu kan butuh effort mau mengadakan itu. DRK saja yang misalnya pasiennya sudah nggak ada, istilahnya udah pulang atau hanya kasusnya aja yang dianggap refleksi aja, ya nunggu ada mahasiswa melakukan DRK. Itu pun kalau ketempatan praktek profesi manajemen keperawatan. Kalau enggak, ya enggak ono DRK. Ya kan repot gitu. Sehingga ya harapan saya pribadi ya ketika kalian nanti sudah menjadi seorang nurse, misalnya sudah menjadi nurse manager atau kepala ruangan di ruangan, ya tolonglah nanti kebiasaan yang baik ini bisa ditularkan. Ya walaupun masih awal-awal mungkin masih belum punya kebijakan, ya nanti ya tolong ketika sudah memiliki power kebijakan situ, jangan dilupakan. Takutnya yang sering terjadi itu setelah punya power atau sudah punya kebijakan sering ngelali. Makanya itu lek melaku tuh ojo sering dongak tok ya, sering lihat ke bawah juga. Ya sehingga itu apa istilahnya ya, kalau dalam ilmu itu semakin nah, contohnya ya dalam padi lah ya, semakin berisi semakin merunduk kayak gitu gampangannya. Sehingga nanti ke depannya walaupun sudah punya power ya harapannya tetap dilakukan sesuai dengan kaidah yang ada ya. Jangan malah dilupakan semuanya. Itu mungkin gambaran terkait topik ini. Kalau misalnya ada yang ingin